Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang distribusi peluang kontinu. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini. Jika X adalah variabel kontinu, maka grafik fungsi kepekatan fx adalah kurva kontinu ya, dengan luas daerah yang dibatasi kurva tersebut dengan sumbu X, itu nilainya akan sama dengan 1 ya. Nah, kemudian peluang dari A lebih kecil dari X lebih kecil dari B itu dilambangkan dengan ini, lambangnya seperti ini. A lebih kecil dari X lebih kecil dari B ya, sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva fx dengan garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X itu dapat ditentukan. Ingat ya, waktu kita belajar tentang integral, itu luas daerah di bawah kurva itu kita selesaikan dengan integral. Kita lihat ini, oke, merupakan fungsi kepekatan berubah acak kontinu di mana luas daerah ya di bawah kurva ya, dan di atas sumbu X horizontal itu nanti nilainya sama dengan 1 ini ya. Oke, seperti ini. Daerah yang diarsir kita selesaikan dengan cara ini. Peluang dari A lebih kecil X lebih kecil B itu sama dengan integral dengan batas A sampai dengan B, ini fx berdilik menjadi seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Jika X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 3 dan 5, mempunyai fungsi kepekatan ini fx sama dengan 1/10x ditambah 1/10, maka tentukan peluang 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 ini. Nanti kita selesaikan dengan menggunakan integral ya. Kemudian peluang dari X lebih besar 4, kita lihat penyelesaiannya, yang bagian A adalah peluang 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 itu sama dengan integral 3 sampai 5 1/10x ditambah 1/10 dx ini. Kemudian kita integralkan, ingat caranya ini. Kita ingat kembali nih ya, kalau integral AX pangkat N menjadi A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C ya. Ini berarti nanti 1/10 dikalikan 1/2, ini pangkatnya 1 ya, 1/2 X pangkat 2 ditambah, kalau ini 1/10, ini tinggal integralnya adalah 1/10x atau seperti ini ya. Kalau integral A dx itu adalah AX plus C, berarti menjadi seperti ini. 1/20x kuadrat ditambah 1/10x, ini batasnya 3 sampai 5. Paham ya? Kemudian kita masukkan 5-nya di sini, berarti 25/20 ditambah 5/10 dikurangi ini 3-nya masuk di sana, 9/20 ditambah 3/10 menjadi seperti itu. Kemudian dihitung, ini 16/20 ditambah 2/10 itu 4/20 atau sama dengan 20/20, itu nilainya sama dengan 1. Paham? Bisa dimengerti? Oke, sekarang bagian B. Kita lihat peluang X lebih besar dari 4, berarti sama dengan integral 4 sampai 5 karena batasnya ini 3 sampai 5 ya. 1/10x ditambah 1/10 dx ini kita integralkan lagi menjadi 1/20x kuadrat ditambah 1/10x, ini batasnya 4 sampai 5 ya. Kemudian 5-nya masuk menjadi 25/20 ditambah 5/10 dikurangi 16/20 ditambah 4/10 ya. Ini seperti itu, dihitung hasilnya adalah 11/20. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini. Jika X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 0 dan 3, mempunyai fungsi kepekatan ini fx sama dengan 1/9x kuadrat, maka tentukan peluang 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Kita gunakan integral lagi ya. Kemudian peluang X lebih kecil dari 1, kita lihat penyelesaiannya ini. Ini peluang 0 lebih kecil X lebih kecil 3, ini kita selesaikan dengan menggunakan integral 0 sampai 3, ini 1/9x kuadrat dx ya. Ingat, cara mengintegralkannya berarti menjadi 1/27x pangkat 3, ini batasnya 0 sampai 3, kemudian 3-nya masuk di sini menjadi 1/27, 3 pangkat 3 min 1/27 kalikan 0 pangkat 3, ini adalah 27/27, itu sama dengan 1 dikurangi 0 ya. Jadi sama dengan ini 27/27 itu sama dengan 1. Oke, paham? Bisa dimengerti?
Oke, lanjut. Peluang X lebih kecil dari 1 kita selesaikan dengan cara integral 0 sampai 1 1/9 X kuadrat dx. Kita integralkan menjadi 1/27 X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Satunya masuk di sini, berarti 1/27 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1/27 kali 0 pangkat 3 ya. Kemudian menjadi sama dengan 1/27 saja. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sebuah ruangan rapat dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misal X adalah variabel acak yang menyatakan lama waktu rapat, maka tentukan fungsi densitas peluang dari X, kemudian tentukan peluang ruang tersebut disewa 3 jam atau lebih. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita tentukan fungsi X-nya dulu ya, menjadi Fx sama dengan 1/4 ini. Kalau dia disewa selama 4 jam, nanti variabelnya adalah X ya. Oke, kemudian peluang X-nya itu disewa lebih dari ini, disewa 3 jam atau lebih, ini lebih dari atau sama dengan 3 itu ya, menjadi seperti itu. Kita lihat penyelesaiannya ya. Oke, menjadi sama dengan integral 3 sampai 4 1/4 dx atau sama dengan ini 1/4 x. Ini batasnya 4 sampai 3, kita masukkan di sini, berarti ini 4/4 ya, kalau 4-nya masuk di sini, kemudian dikurangi 3/4 atau menjadi sama dengan 1/4. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.